Salam sejahtera bagi kita semua. Saya pada kesempatan hari ini, Yoswandi, ingin mempresentasikan tesis saya kepada para bapak-bapak atau ibu-ibu dosen-dosen UGM. Di sini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh Current Ratio, Inventory Turnover Ratio, Debt to Equity Ratio terhadap pertumbuhan laba. Studi kasus pada perusahaan retail di Bursa Efek Indonesia periode 2014 dan 2018. Dengan dosen pembimbing saya, Profesor Dr. Indra Wijaya Kusuma, MBA. Dan saya sendiri penulis yaitu bernama Yoswandi. Sebelum saya mulai ini, saya ingin mengucapkan semoga kita masih diberi kesehatan dan tetap semangat untuk melawan pandemik ini agar Indonesia bisa pulih, bisa sembuh, bisa melawan pandemik ini bersama-sama. Saya juga di sini merekam video ini dalam rumah, masih di rumah aja. Oke, mari kita mulai. Daftar isi dari presentasi saya yaitu pertama adalah pendahuluan, kedua landasan teori dan kajian penelitian terdahulu, ketiga metode penelitian dan metode analisa data, keempat hasil penelitian dan hasil pembahasan, kelima kesimpulan dan saran. Kita mulai dari pendahuluan. Mengapa saya sebagai penulis ingin mengambil topik ini atau subjek ini sebagai penelitian saya dalam membuat tesis saya. Kita tahu bahwa semua profit growth atau pertumbuhan laba itu merupakan hal yang sangat penting dan signifikan bagi semua perusahaan di dunia ini. Tentu profit ini digunakan atau profit ini dapat digunakan untuk membiayai dana atau membiayai perkembangan perusahaan di masa depannya. Kedua juga profit growth ini dilihat oleh banyak orang, termasuk salah satunya adalah investor, di mana kalau jika investor ingin menanamkan modalnya atau dananya, dia juga melihat pertumbuhan labanya. Jika pertumbuhan labanya makin tinggi, berarti perusahaan ini memiliki resiko yang lebih rendah dengan tingkat pengembaliannya juga lebih baik. Lalu bisa dilihat bahwa salah satu industri perusahaan yang memiliki profit margin yang kecil yaitu industri retail yang kita tahu. Di mana saya sendiri penulis bekerja di perusahaan retail sekarang saat ini. Nah, kita tahu retail terbesar yang retail mungkin paling terkenal di Indonesia adalah Indomaret dan Alfamart. Dan setelah melihat laporan keuangan mereka, net profit margin mereka di bawah 2%. Bahkan saya hitung sekitar 1,5 sampai 1,7%. Dari situ saya pengen melihat apa sih yang membuat net profit margin, ya pertumbuhan laba dari perusahaan retail ini tuh bisa baik dan bisa turun. Dari situ saya ingin meneliti. Dan selanjutnya yang kita tahu bahwa salah satu sarana kita untuk menganalisa atau meneliti yaitu menggunakan dari segi finansial itu analisa rasio keuangan. Dan kita tahu bahwa rasio keuangan itu ada 4, yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, atau rasio profitabilitas. Di mana perusahaan itu memanage likuiditasnya atau memanage kelancaran asetnya, yaitu memanage efisiensi atau efektivitas perusahaan dari rasio aktivitas dan memanage hutangnya dari rasio solvabilitas. Dan bagaimana cara perusahaan memanage ketiga hal tersebut tercermin dalam rasio-rasio tersebut dan akhirnya muncul dalam rasio profitabilitas. Lanjutnya kita melihat rumusan masalah. Rumusan masalah itu pengaruh current ratio, pengaruh inventory turnover ratio, atau pengaruh debt equity ratio terhadap yaitu pertumbuhan laba itu sendiri. Pertanyaan penelitiannya, kalau current ratio apakah dia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba? Kalau misalnya inventory turnover, apakah dia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba? Yang terakhir, debt equity ratio berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba. Apakah debt equity ratio berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba? 3, tujuan penelitian. Ya, di sini untuk menguji apakah current ratio berpengaruh positif, apakah inventory turnover ratio berpengaruh positif, apakah untuk menguji debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba. Dari situ kita masuk ke landasan teori. Landasan teori, rumus-rumus yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Berarti pertumbuhan laba, yaitu laba tahun berjalan dikurangi dengan laba
periode yang lalu dibagi dengan laba periode yang lalu. Di sini saya mengambil laba bersih di luar dari penghasilan komprehensif lainnya dan pendapatan discontinue operations. Ini jadi laba setelah pajak jadinya saya pakai. Lalu current ratio-nya adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Debt to equity ratio-nya adalah total liabilitas dibagi dengan total ekuitas, dan inventory turnover ratio-nya adalah penjualan dibagi dengan persediaan atau inventory. Selanjutnya adalah kajian penelitian terdahulu, di mana saya mengambil 3. Satu, Andriani itu menguji rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba di perusahaan pertambangan di bursa efek, dan penelitian menunjukkan hanya return on asset yang berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan laba. Yang kedua, Zulkifli 2018, dia menguji ratio, debt ratio, dan net profit margin terhadap pertumbuhan laba di perusahaan pertambangan juga, dan menunjukkan hanya net profit margin yang berpengaruh secara signifikan. Dan Dan Rongs yang terakhir mengadakan penelitian pengaruh inventory turnover, total asset turnover, dan net profit margin. Dan hasil penelitian menunjukkan hanya inventory turnover yang berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba. Lalu di sini saya ada metode penelitian, metode pengambilan saya sampel, yaitu menggunakan metode purposive sampling, di mana syarat pertama adalah perusahaan retail yang di Bursa Efek Indonesia beroperasi pada periode 2014-2018, bahwa perusahaan retail mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sebelum periode 2013. Yang saya bisa dapat datanya dan ambil laporan keuangannya. Yang tiga, jenis studi penelitian saya kuantitatif. Instrumen penelitian saya itu pertumbuhan laba, current ratio, inventory turnover ratio, dan debt equity ratio. Variabel penelitiannya, variabel dependennya pasti pertumbuhan laba, independennya current ratio, inventory turnover ratio, dan debt equity ratio. Selanjutnya, metode analisa data. Saya menggunakan analisis regresi nilai berganda dibantu dengan software eView 9 untuk bagian statistik estimasi model. Lalu dari eView 9 ini, seperti kita tahu, estimasi modal atau model itu ada 3, ordinary square, fixed effect, sama random effect. Dari situ kita uji mana model ini yang terbaik, yaitu uji Chow, uji Hausman, uji Larrañaga multiple. Di mana uji Chow untuk menguji metode terpilih ordinary least square atau fixed effect. Uji Hausman ingin menguji metode fixed effect atau random effect yang terpilih. Uji Larrañaga multiple antara ordinary square atau common effect terhadap dan random effect. Lalu saya juga menguji asumsi klasik untuk mengetahui apakah ada asumsi atau apakah data ini lolos uji asumsi klasik. Di mana di situ ada uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas. Uji terakhir adalah uji signifikansi data atau uji koefisien regresi atau uji T untuk menguji seberapa besar variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependennya. Dan ini hasil penelitian saya, di mana kita dapat hasil uji estimasi model, uji Chow. Kita lihat probabilitas F-nya lebih besar daripada SIG, yaitu 0,05, di mana yang terpilih adalah metode terpilih adalah least square atau common effect. Uji Hausman sama, kita bisa melihat yang terpilih adalah random effect. Dari fixed effect sama random effect, yang terpilih adalah random effect. Yang Larrañaga multiple menguji metode yang terpilih antara least square atau common effect terhadap random effect, dan hasilnya yang terpilih adalah common effect. Maka dari itu hasil regresinya saya menggunakan hasil least square atau common effect. Di situ saya menguji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, karena jumlah observasi cukup besar, yaitu di atas 30, dan menurut asumsi central limit theorem, maka asumsi normalitasnya dapat diabaikan. Saya tidak melakukan uji normalitas. Uji multikoliniaritas, dilihat bahwa center variance interest factor-nya itu atau PIF-nya di bawah 10, yang artinya tidak ada, yang artinya uji ini lolos. Yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas, di mana probabilitas statistiknya di atas 0,05 itu semuanya signifikan. Jadi hasil uji asumsi klasiknya lolos. Lalu hasil
Hasil regresi pooled least square, itu kita bisa lihat bahwa, hasilnya persamaan estimasinya 0,713576 ditambah 0,031317 current ratio minus 0,011375 inventory turnover minus 0,138089 debt to equity ratio, di mana probability value-nya yang signifikan hanya inventory turnover. Maka hasil uji ini signifikansinya di mana probability value-nya current ratio tidak berpengaruh secara signifikan, debt to equity ratio juga tidak berpengaruh secara signifikan, yang berpengaruh secara signifikan hanya inventory turnover, tetapi dengan koefisien negatif. Berarti semua hipotesisnya tidak terdukung. Lalu kita masuk ke pembahasan. Saya ingin membahas kenapa sih current ratio dan debt equity ratio tidak berpengaruh secara signifikan. Kalau misalnya lihat di current ratio, mungkin current ratio naik atau turun itu diakibatkan karena mungkin perusahaan kas atau piutang atau persediaannya, lalu tidak atau menurunkan kewajiban atau menaikkan utangnya, itu tidak berpengaruh terhadap naik turunnya penjualan. Nggak ada pengaruhnya ke situ. Lalu debt to equity ratio tidak berpengaruh secara signifikan karena kita tahu bahwa yang menjadi komponen dari hutang yang menyebabkan penurunan atau kenaikan pertumbuhan laba itu adalah beban bunganya. Di mana jika perusahaan itu meminjam lebih banyak, berarti harusnya beban bunganya naik. Tapi ini tidak terjadi dalam perusahaan retail. Kenapa? Karena mungkin sebagian besar perusahaan retail di Bursa Efek Indonesia itu, atau semua perusahaan retail itu tidak memiliki interest debt, jadi interest bearing debt. Karena perusahaan retail ini banyaknya komponen hutangnya itu pasti hanya di utang dagang. Karena perusahaan retail itu kan jual beli, sehingga yang paling banyak komponen itu adalah hutang dagangnya dia. Dan hutang dagang kita tahu tidak memiliki komponen beban bunga. Jadi walaupun hutangnya naik atau hutangnya turun karena komposisinya adalah hutang yang tidak memiliki beban bunga, dia tidak mempengaruhi pertumbuhan laba. Yang terakhir, inventory turnover ratio berpengaruh signifikan tetapi negatif terhadap pertumbuhan laba. Yang kita tahu adalah di teori-teori pengaruhnya harusnya positif. Nah, ini kenapa? Satu, saya coba menganalisa bahwa setiap perusahaan retail itu setiap tahunnya nambah toko atau nambah gerai. Dan di mana-mana dia akan nambah toko, nambah gerai, tokonya ini butuh waktu 1-2 tahun untuk menjadi namanya toko yang mature atau toko yang matang. Dan seiring waktu 1-2 tahun ini, toko ini tidak memiliki efisiensi atau efektivitas seperti toko-toko yang sudah mature. Sehingga ini menggerus pertumbuhan laba daripada perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua adalah persaingan ketat sama e-commerce. Kayak kita tahu bahwa perusahaan retail yang tercatat di Bursa Efek Indonesia itulah modern trade, bukan yang general trade. Dan kita tahu e-commerce sudah berkembang pesat selama 3-4 tahun sampai 5 tahun ini. Dan yang mereka bersaing secara ketat, mereka hajar duluan adalah perusahaan modern trade dulu yang dihajar gitu. Karena e-commerce juga gempar sekali melakukan promo-promo, dan perusahaan retail ini yang tercatat di Bursa Efek Indonesia juga harus melakukan promo-promo. Kalau enggak, dia tidak akan bersaing secara kompetitif. Nah, sehingga promo-promo ini juga akhirnya menaikkan penjualan. Di satu sisi menurunkan margin atau ya akhirnya pertumbuhan labanya berkurang. Kita masuk ke kesimpulan dan saran. Simpulannya, current ratio dan debt to equity ratio tidak pengaruh terhadap perusahaan retail di Bursa Efek Indonesia pada 2015-2018. Inventory turnover ratio di lain hal berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan laba perusahaan retail di Bursa Efek Indonesia pada 2015-2018. Nah, sarannya, perusahaan retail juga harus menjaga tingkat rasio, terutama inventory turnover ratio-nya. Kedua, juga bagi investor, calon investor juga bisa melihat inventory turnover ratio-nya. Karena besarnya laba perusahaan sangat mempengaruhi hasil pengambilan investasi yang dia calon investor lakukan. Oke, demikian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah melihat video ini. Jika saya ada kata-kata yang salah atau ada kata-kata yang menyinggung, saya mohon maaf. Dan terima kasih UGM.